disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Yang jelas, lanjut. Kami sudah melakukan penyidikan secara maksimal dan saya selaku ketua tim penyelidikan di sini, saya rasa sudah cukup bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dan kita harus melaksanakan penghentian penyelidikan di sini terkait penemuan jenazah dari saudari LL. Kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik. Saya minta karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga menimbulkan tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasat Reskrim. Cek. Terima kasih Pak Kasat Reskrim sudah menyampaikan tentang peristiwa upaya yang dilakukan oleh penyelidik pihak kepolisian mulai dari Polsek Kebayoran Baru dan Polres Metro Jakarta Selatan serta sinergi dengan keterangan beberapa saksi, dokter dan lapor. Pada kesempatan ini hadir Dr. Rizky tadi yang disampaikan yang atas permintaan keluarga, teman dekat, kerabat untuk hadir. Bisa sedikit Dok menjelaskan, silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya Dr. Rizky Nirwandi Putra dari Mardiah Medical Clinic ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum LL. Semoga almarhum diterima di sisi Allah dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk keluarga serta rekan-rekan almarhum juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Kasubdit Narkoba Bareskrim Polri, Bapak Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, perwakilan dari tim Kementerian Kesehatan bidang farmasi dan juga perwakilan dari Lab 4 Polri. Izinkan saya di sini mengklarifikasi isu-isu yang beredar. Sebelumnya saya menghormati proses yang berjalan di kepolisian sehingga saya menahan diri untuk tidak menyampaikan informasi apapun baik diketemukannya almarhum LL. Pada tanggal 23 Januari sekitar pukul 18.50 salah satu rekan dari almarhum menghubungi saya untuk meminta saya berkunjung atau melakukan pemeriksaan medis secara home care ke lokasi salah satu apartemen di apartemen Dharma Wangsa. Atas dasar permintaan beliau, saya hadir kurang lebih dalam 20 menit. Saya telah tiba dan bertepatan juga saya tiba bersamaan dengan rekan dan pasangan almarhum dan kami naik bersama-sama seperti yang nampak di CCTV tadi. Setelah saya tiba di lantai 25 tersebut, sudah ada tim dari kepolisian dan rekan-rekan almarhum dan saya diminta untuk segera melakukan pemeriksaan. Saat saya temui, kondisi almarhum sudah tidak sadar. Lalu saya lakukan pemeriksaan ya untuk denyut nadinya, denyut jantung, kemudian melihat pergerakan dinding nafasnya, mencoba mengukur tensi, mengukur suhu, dan pemeriksaan tanda-tanda vital lainnya. Pada saat itu saya tidak berhasil meraba nadi dan tidak melihat pergerakan dinding dadanya.
dan telah ada tanda-tanda pasti kematian pada saat melakukan pemeriksaan, sehingga pada saat itu juga setelah saya melakukan serangkaian pemeriksaan, saya menyimpulkan bahwa almarhum LL telah tiada pada sekitar 19.20 menurut jam yang saya kuasai, jam tangan saya. Kemudian setelah selesai saya menyatakan almarhum telah tiada, bagaimana SOP yang berlaku di klinik saya, karena surat izin praktek saya berasal dari salah satu klinik di Depok, yaitu Mardiah Medical Clinic, maka adalah kewajiban saya mendokumentasikan temuan pemeriksaan saya dan kesimpulan sementara saya, dugaan diagnosa sementara saya dalam bentuk surat. Jika pasien sehat mungkin ke resum medis, kalau pasien yang telah tiada kita sampaikan dalam surat keterangan kematian. Setelah itu saya kirimkan ke salah satu perwakilan di pihak yang memesan jasa saya, salah satu rekan beliau. Kemudian saya kirimkan filenya tersebut dalam bentuk PDF untuk sementara, seandainya diperlukan guna pengurusan pemakaman oleh pihak keluarga. Setelah itu, tak lama dari situ, kemudian saya meninggalkan tempat dan setelahnya masih menunggu proses di kepolisian, yaitu identifikasi dan melanjutkan prosesnya untuk visum dan rencana otopsi pada waktu itu direncanakan di Rumah Sakit Fatmawati. Namun pada sampai di situ saya tidak mendampingi lagi karena sudah dalam proses di kepolisian. Mungkin secara sederhana itu yang dapat saya sampaikan, bahwa simpang siur kliniknya di Depok dan pasiennya berada di area Jakarta Selatan, itu almarhum atau rekan almarhum menggunakan jasa layanan home care, yang mana saya langsung memeriksa pasien di rumah pasien tersebut, namun atas dasar surat izin praktek saya dan klinik saya di Depok, maka saya hanya bisa menerbitkan atas kop klinik Mardiah Medical Clinic tersebut. Mungkin sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan lagi dari pihak-pihak yang terkait yang akan melanjutkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky sudah menyampaikan. Pak Azhar dari atau Pak Irfan dari lapor ya, Puslapor Polri ya. Sprint garing 2000 garing 200 garing 1 garing res titik 9.5 garing 2026 tanggal 27 Januari. Barang bukti yang kami terima dari rekan-rekan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan adalah satu buah spray berwarna putih diduga terdapat bercak darah. Beberapa helai tisu dan kapas bekas diduga terdapat bekas darah. Satu buah kotak warna pink berisi obat-obatan untuk dilaksanakan pemeriksaan tos DNA atau DNA sentuhan. Keempat, satu buah tabung weaving dengan ukuran 2050 gram untuk dilaksanakan pemeriksaan juga DNA sentuhan atau tos DNA. Dan sampel darah milik ayah saudari LL yang bernama Saudara Muhammad Feros. Dapat kami jelaskan bahwa dalam pemeriksaan DNA di Pusat Laboratorium Forensik, kami melakukan beberapa tahapan pengujian yang dapat kami sebutkan sebagai berikut. Pertama, kami menguji apakah itu benar bercak darah atau bukan, atau adanya material biologi lain yang ada pada barang bukti. Setelah kami melaksanakan pemeriksaan, kami dapatkan kesimpulan bahwa benar pada spray terdapat bercak darah, pada tisu atau kapas bekas pakai terdapat bercak darah, dan pada satu buah tabung weaving itu muncul profil DNA. Kesimpulannya bahwa bercak darah yang ada pada spray, bercak darah yang ada pada kapas dan tisu, dan tos DNA atau DNA sentuhan profilnya itu adalah milik saudara RL. Dan saudara RL ini adalah anak biologis daripada
Saudara Muhammad Eros. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari unit toksikologi Puslapor Baris Krim Polri. Tanggal 24 Januari 2026 kami dapat surat dari Polres Jakarta Selatan B469 Reskrim 2026 Reskrim Jakarta Selatan untuk permohonan pemeriksaan toksikologi. Dalam surat ini disampaikan ada 16 item barang bukti. 16 item barang bukti itu tersebut adalah 4 botol liquid, 8 pon dengan berbagai merek dan warna. Kemudian ada tabung gas pink ukuran 2050 gram. Kemudian ada kotak obat berwarna pink berisi 6 slot. Kemudian kami lihat di situ ada 44 tablet. Kemudian kami lakukan pemeriksaan barang bukti tersebut. Data dan hasil pemeriksaan kami berdasarkan metode pemeriksaan kami menggunakan alat GCMS, LCMS, ion kromatografi. Kemudian hasil pemeriksaan kami mengarah ke ada pestisida, alkohol, arsen, sianida, dan bahan obat serta bahan kimia. Dari semua item 16 item ini, untuk pestisida, alkohol, arsen, dan sianida tidak ditemukan. Kemudian untuk bahan kimia dan obat-obatan, untuk 8 pon berbagai merek, dan jenis, itu ditemukan adanya gliserin dan nikotin. Kemudian untuk botol liquid berbagai merek ditemukan sama nikotin dan gliserin. Yang pada obat 44 tablet berdasarkan ukuran, bentuk, warna, tablet itu kami golongkan dalam 8 golongan berdasarkan bentuk ya. Dari tablet tersebut kami analisa ada kandungan bahan aktif. Di antara bahan aktif yang kami temukan ada namanya citalopram, diethylpropion, sulfirate, mepivakain, dan enkanit, serta citalopram, paramomisin. Kemudian ada clozapin. Untuk tabung berwarna pink, waktu kami pemeriksaan keadaan kosong. Tapi dari penyidik dengan dikasih dengan merek yang sama dari produksi yang sama, kami periksa tabung gas tersebut untuk sebagai pembanding ada mengandung nitro oxide N2 ini tabungannya. Ya demikian dari saya dari unit toksikologi. Pak, Terima kasih. Tadi kita dengar bersama ya dari Kompol Irfan Novik menjelaskan tentang temuan hasil olah barang bukti yang sudah dilakukan secara scientific investigation, termasuk dari Pak Azhar. Terima kasih Pak. Ini hadir juga dari Kemenkes RI Bapak Iqbal, Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi. Waktu kami persilakan Pak Iqbal. Ya, baik, terima kasih Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya, kemudian juga Pak Kasubdit 3 dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba dari Baris Krim, kemudian juga Pak Kasat, kemudian dari Puslap 4 Polda ya, Puslap 4 Mabes Polri. Maaf. Ya, baik, pertama-tama kami menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya juga kepada atas meninggalnya saudari LL. Kami turut berduka cita dan berharap keluarga dapat bersabar atas musibah ini. Baik, terkait dengan isu yang berkembang, tadi sudah disampaikan Bapak dari Puslap 4 mengenai adanya ditemukannya satu tabung yang telah diperiksa mengandung gas nitrous oxide, gitu ya.
kami perlu sampaikan di sini terkait dengan gas ini bahwa gas nitrous oxide ini memang kita memiliki gas nitrous oxide ini memiliki fungsi yang beragam, baik itu dari sisi kesehatan, kemudian juga di dunia pangan digunakan, di dunia pertanian pun digunakan, di dunia otomotif pun digunakan, gitu ya. Jadi memang fungsi dari gas nitrous oxide ini cukup beragam. Kemudian khusus untuk sektor kesehatan, gas nitrous oxide ini memiliki fungsi medis. Kami memiliki aturan bagaimana gas nitrous oxide ini berfungsi sebagai gas medik yang hanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit, yang digunakan sebagai anestesi umum, baik itu dalam pembedahan maupun sebagai analgesik, sedatif, dan ansiolitik dalam prosedur kedokteran gigi. Pengaturan mengenai penggunaan gas N2O ini sudah kami atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga pada keputusan Menteri Kesehatan mengenai formularium nasional, gas medik ini juga termasuk dalam obat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, khususnya pada layanan anestesi. Kami, Kementerian Kesehatan, memandang memang penyalahgunaan gas medik merupakan isu yang serius karena memiliki dampak yang nyata, baik itu dari dampak kesehatan yang serius sampai kematian. Jadi kami berharap memang masyarakat tidak menyalahgunakan gas medis N2O ini di luar fungsinya untuk pelayanan kesehatan, dan hanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh petugas yang memiliki kompetensi terkait gas medik ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.